salah satu kesyukuran Bapak polisi yang selalu Bapak lupa, nikmat pakai baju seragam polisi. Coba maki pakai itu Pak, biar orang tinggi sekolahnya takut juga hadapi Pak. Kenapa? Ada negara yang melekat dalam diri Bapak. Makanya jangan permalukan itu baju. Berhenti minta-minta uang di pinggir jalan. Ya ruan 50.000 minta sama anak sekolah. Apa itu kodong anak sekolah? Malu-malu Ki Pak. Nah bapak naji juga nacahat. Uan naji bapak nana curi itu. Mari tuh. Tidak ada pembeli bensin Pak. Sudah Mi 10.000 kau ambil. Mari 40 Pak. Hancur juga Pak. Itu baju Pak kemuliaan buat bapak Pak. Coba kalau bapak pakai baju seragam, tidak ada yang berani lambung itu di jalan. Coba itu nikmat sosial namanya. Coba kalau bapak masuk ke masjid pakai seragam, semua orang respect. Maka jaga wibawanya itu baju seragam tak Pak. Bapak boleh dihina sebagai pribadi, tapi jangan kau hina saya punya institusi. Boleh kau hina saya sebagai pribadi, tapi jangan kau hina sebagai polisi. Berkelahi kita. Nah, itu polisi Republik Indonesia. Bukan polisi India. Polisi India selesai pipelem baru datang. Jangan marah Pak, jangan marah. Ini gunanya ceramah supaya nak kena ki semua bos. Nah, apalagi yang menyebabkan hebatnya itu Pak. Coba lihat kalau banyak teman banyak rezeki. Saya kalau ke pasar Kak Pak di Makassar, baru Kak turun dari mobil ada yang teriak, "Assalamualaikum Ustaz." "Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh." "Gimana kabar Ustaz?" Dalam hatiku, aman nih sede ini. Ada yang ngisi ikan, telur, sayur. Mau kubayar berapa Ji? Jangan makin Ustaz. Berapa? Jangan Ustaz. Pada dalam hatiku, itu memang kutunggu. Banyak rezeki Pak. Makanya istri itu senang sekali kalau saya ke pasar. Tidak laku uangku. Coba enak. Banyak teman, gampang selesai masalah. Coba, saya pergi ke Polres. Baru saya dilihat CCTV. Keluar ke Polres. "Assalamualaikum Ustaz." "Waalaikumsalam." "Kenapa Ustaz?" "Perpanjangan SIM komandan." Dia panggil langsung kasat. Uruskan SIM-nya Pak Ustaz. Jangan kau lagi minta uang berdosa kau Ustaz kau makan. Coba itu. Enak Pak. Banyak teman. Gampang selesai masalah. Jelas? Nah, sekarang bagaimana menyambungkan persaudaraan? Karena waktu yang terbatas. Bagaimana menyambungkan persaudaraan? Salah satu diantaranya acara seperti ini. Karena enak begini Pak. Itu kenapa kita enak Pak? Karena kita bersatu. Tidak ada enaknya itu berpecah belah. Makanya saya heran kalau ada ini anggota DPR reses ke luar negeri, pergi belajar namanya toleransi. Yang mau ke belajar ke luar negeri, ke Eropa, mereka cuma berapa bahasanya? Ke Eropa berapa ras bangsanya mereka? Mereka bangsanya, coba kita di Indonesia Pak. Ada Bugisnya, suku di Sulawesi Selatan saja berapa? Bahasa saja kita punya ratusan ribu Pak. Jangan ajari kami toleransi. Inilah Indonesia hebatnya toleransi. Tidak ada Pak yang Pak lain di Indonesia Pak. Maka belajar toleransi di Indonesia. Coba saya tanya Ki, kenapa ini hujan enak dinikmati? Masih ingat Ki waktu tak kecil Bu, pergi hujan-hujan? Masih ingat Pak? Kenapa itu berhujan-hujan enak? Karena itu hujan turunnya rame-rame. Coba kalau dia turun satu-satu. Mana enak? Pak. Ayo. Jelas? Saya tanya Ki lagi. Berapa kali Ki makan satu hari? 3 kali. Kenapa enak makan nasi kira-kira Bu? Karena masuk di mulut rame-rame. Coba kalau dimakan satu-satu biji Pak. Sampai sore belum selesai. Ayo. Tadi Ibu makan kue. Kenapa itu enak dimakan dalam mulut? Kenapa? Karena gigi kita berbeda-beda. Ada gigi seri, ada gigi taring, ada gigi geraham. Coba kalau gigi seri semua. Yang ini di dalam juga. Susahnya itu mah potong-potong saja Pak. Nggak bisa hancur itu daging Pak lama. Allah kasih berakam. Ini yang mau potong gigi seri. Ini yang merobek gigi taring. Ini yang menghancurkan gigi geraham.
Coba kalau gigi Graham semua Pak, yang tebal semua di depan. Bagaimana mau dipotong itu gigi? Nggak bisa. Yang ketawa serius gini bos. Itu enaknya berbeda-beda. Maka bodoh mereka yang tidak mau menerima perbedaan. Siapa calonmu? 01. Siapa calonmu? 02. Terserah siapapun calon kita, yang penting Indonesia berjaya. Nah, jangan. Ya, ibu bapak, saudara-saudara sekalian. Kata Nabi, umat itu seperti badan ini. Coba lihat badan kita Pak. Kompak. Tangan kanan gatal, tangan kiri yang garuk. Tangan kiri yang gatal, tangan kanan garuk. Gatal di dua-duanya, kerjasama. Nggak nasantui tangan, ambil sen dinding. Begitu mestinya orang Islam, begitu mestinya kita di Timur. Coba, badan kita luar biasa, kompak. Ya? Ada tangan, ada kaki, berbeda-beda fungsi. Tapi tidak boleh tangan mengatakan saya lebih hebat dari kau kaki. Nah bilang kaki enakmu, kau ada tanganmu tidak bisa goyang kakimu. Coba. Kata kita ini umat di Timur Pak, seperti mobil. Satu sistem mesin. Ada jadi ban, ada jadi rem, ada jadi setir, ada jadi bensin. Berbeda-beda, tapi satu fungsi, yaitu bagaimana ini mobil jalan dengan baik. Tidak boleh ada yang merasa lebih sombong. Kapan ada yang merasa lebih hebat, maka tunggu itu mobil tidak bisa jalan. Nah bilang bensin, saya paling jago di sini mobil. Tidak bisa kau jalan kalau tidak ada bensin. Nah bilang setir, baiki. Mau kau pakai mobil tidak ada setir nah? Apa? Nah bilang bang, kau kira kau saja hebat? Biar ada bensinmu, ada setirmu, tapi tidak ada bannya. Segi 4 bannya, mana kau bisa enak? Apa ya? Nah bilang tersinggung tongi rem, biar kau ada ban, biar kau ada setir, biar kau ada bensin. Tapi kalau tidak ada rem, mau kau pakai? Begitu kita di Timur, ada jadi Kapolres, ada jadi bupati, wakil bupati, politisi, negarawan, ASN, pedagang, petani, boleh berbeda fungsi, satu tujuan, mengangkat citra dan martabat Timur sebagai kabupaten baru. Jelas nih Pak Bupati? Susah orang ceramah begini nih Pak, susah, apalagi hujan-hujan. Keluar semua keahlian ini malam, luar biasa. Busa-busa mika lepa. Pak, mari sadarkan kepada masyarakat. Jangkik berpecah belah. Bapak sebagai tokoh masyarakat, pulang nanti ini sampaikan. Karena kalau kita ribut Pak, rusuh, kita yang rugi. Coba enaknya nih kalau rukun Ki. Kenapa di sini enak dirasa? Meskipun hujan, sampai jam 10 kita rasa nyaman. Kenapa? Apa karena penceramah hebat? Bukan. Karena ada jamaah, ada penceramah. Dan mereka kompak. Tidak mungkin saya bisa ceramah hebat di sini kalau tidak ada bapak-bapak. Tapi tidak ada orang dengar. Lewat orang. Lama itu kasih yang ustaz. Dikira gila. Coba. Begitu juga bapak. Kenapa bapak-bapak enak duduk di sini? Karena ada saya yang memberikan kepada bapak. Maka tidak boleh saya merasa lebih hebat, jamaah pun tidak boleh merasa. Maka kita saling membutuhkan. Itu disebut makhluk sosial, tidak bisa hidup tanpa orang lain. Jangan ada merasa lebih hebat. Nah, ini sunat tepuk tangan berarti selesai ceramah. Terus. Mana saya tukang parkir. Terus. Ustaz ini bos. Masih bisa 1 jam? Betul? Enak di kau. Nah ibu bapak saudara-saudara sekalian, pada akhirnya tidak ada gunanya ini ceramah kalau kita tidak sosialisasikan ke orang. Bayangkan kalau ini ribut di kabupaten Pak, saya sebagai ustadz tidak mungkin bisa datang ceramah. Masa kita ceramah lari-lari tuh batu tuh, saudara-saudara sekalian, batu. Kita bisa ceramah begini karena damai. Mana sih ada lempar, wih, lagi ceramah kak, saudara-saudara, ada busur, aduh, ini kita tenangkan bersaudara kita Pak. Tidak ada enak itu rusuh. Ini pilpres, pilcaleg, pesta demokrasi. Tahu namanya pesta? Pesta itu senang-senang. Pesta pernikahan, kita gembira-gembira.
Pesta ulang tahun, kita gembira-gembira. Tidak ada pesta bikin takut. Masa kita datang pengantin takut? Mati. Sembunyi kok, sembunyi kok, sembunyi. Bukan pesta namanya itu, serem. Oke? Pesta 5 tahun sekali, manfaatkan dengan baik. Pilih pemimpin dengan catatan Bapak Ibu sekalian. Semua yang Bapak pilih, meskipun 3 menit saja mencoblos, dah tanya nanti di akhirat Tuhan. Kenapa kau pilih ini? Apa sebabnya? Kalau kau pilih hanya kepentingan proyek, kau pilih hanya kepentingan caleg, partai, kau pilih hanya kepentingan pribadimu, proyek-proyek, padahal kau tahu itu orang tidak baik, maka demi Allah, kalian akan bertanggung jawab di hari pembalasan kelak. Nah, ibu bapak, saudara-saudara sekalian, karena konsumsi juga sudah keluar, saya kira sudah cukup ini acara. Nah, capek ibu, capek mak. Baru kak mendarat tadi ini langsung ceramah. Besok 4 episode lagi. Ini Pak Wabub ini kalau mengundang saya nasi satu nggak. Tak 7 ceramahnya 1 hari. Tapi saya suka tonji karena bagasar tonji yang puluh nah. Si panas sakit saja bos. Alhamdulillah ya. Itulah enaknya bersilaturahmi ya. Pak Kapolres dan seluruh jajaran, jangan berhenti-henti dan jangan bosan-bosan mengajak kepada kerukunan. Kita rakyat jangan bosan-bosan dan berhenti untuk mensosialisasikan kedamaian. Tidak ada enaknya itu rusuh. Belajar di Syria, belajar di Syam, ya yang Syria sekarang. Belajar di negara-negara Timur Tengah, belajar di Afghanistan. Tidak bisa tenang orang di sana. Oleh karena itu, salah satu nikmat kita berbangsa Indonesia, kita diikat oleh sila ketiga, persatuan Indonesia.